Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, saya Sylvia Aulia dari Poltekkes Kemenkes Surabaya. Hari ini kita akan memulai proses inisiasi konselor sebaya. Tujuan kita ini untuk membentuk tim konselor sebaya yang nantinya akan membantu teman-teman remaja lainnya untuk saling mendukung dan memahami isu-isu kesehatan remaja, khususnya kesehatan mental dan reproduksi. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan hasil pengkajian situasi yang sudah saya lakukan. Dari data yang dikumpulkan, jumlah remaja di wilayah Kelurahan Sidokare ini terdapat sekitar 50 orang dengan rentang usia 10 sampai 19 tahun. Mayoritas sedang menempuh pendidikan tingkat SMP dan SMA, namun ada juga beberapa remaja yang sudah bekerja atau tidak melanjutkan sekolah. Selain itu, kami juga menemukan adanya remaja dengan kebutuhan khusus yang memerlukan perhatian dan pendampingan. Kemudian, untuk masalah-masalah yang akan dibahas terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian utama. Yang pertama itu kesehatan mental, misalnya kecemasan, stres karena tekanan akademik, permasalahan hubungan dengan teman sebaya dan keluarga. Kemudian yang menjadi perhatian lainnya yaitu perilaku yang beresiko seperti pergaulan bebas karena maraknya penggunaan gadget yang tidak terkontrol hingga paparan informasi negatif yang bisa mempengaruhi pola pikir. Kemudian yang menjadi sorotan adalah ketika mengalami masalah fisik seperti gizi yang tidak seimbang, jerawat yang membuat kurang percaya diri, dan masalah personal hygiene atau kebersihan diri. Saya akan melakukan persiapan untuk modul yang akan diberikan saat menginisiasi konselor remaja. Dan ini adalah tempat yang digunakan untuk melakukan seleksi. Jadi selanjutnya adalah melakukan seleksi untuk membentuk konselor sebaya. Jadi nantinya kita akan melakukan wawancara terhadap remaja yang ada di sini yang berpotensi untuk menjadi konselor sebaya. Jadi selamat, adik terpilih jadi konselor sebaya di lingkungan Kelurahan Sidokare. Jadi kenapa sih kok adik bisa terpilih? Karena sudah memenuhi kriteria, punya pengetahuan dasar soal kesehatan remaja, punya sikap empati, tidak menghakimi dan mau mendengarkan, bisa komunikasi dengan baik, dan juga komitmen untuk terlibat mengikuti pelatihan. Jadi berdasarkan hasil seleksi, selamat adik terpilih untuk mengikuti pelatihan konselor sebaya. Sekarang saya bagikan modul pelatihan ya. Di sini ada beberapa materi, contohnya kayak kesehatan mental dan krisis remaja, konseling sebaya, penanganan kasus ringan terkait kesehatan reproduksi, seperti itu. Ini untuk modulnya. Baik, kita masuk ya ke pelatihan konselor sebaya. Harapannya setelah mengikuti pelatihan, adik bisa langsung terjun membantu teman-teman sebaya. Ada beberapa materi, contohnya kayak kesehatan mental dan krisis remaja, konseling sebaya, penanganan kasus ringan terkait kesehatan reproduksi, seperti itu. Ini untuk modulnya. Jadi tugas pertamanya yaitu baca modul bagian 1 dan 2 ya. Cari pokok penting dari tiap materi. Begitu. Kemudian siapkan pertanyaan untuk diskusi, oke? Oke, sekarang kita akan membahas materi ya. Jadi untuk jadi konselor itu Oke, sekarang kita lakukan role play ya. Jadi seakan-akan saya ini jadi temennya adik yang punya masalah nih. Nah, setelah pelatihan ini kegiatan kalian belum berhenti nih. Nanti tugasnya kalian jadi teman diskusi ya sama teman-temannya untuk kegiatan ekstrakurikuler misal ya, atau buat konten edukasi poster atau video. Oke.
Halo teman-teman, aku teman konselor sebaya kalian. Jangan ragu untuk cerita ke aku bakalan bantu kalian. Terima kasih banyak ya karena sudah mau ikut pelatihan hari ini. Semoga teman-teman semua selalu semangat untuk jadi teman konselor sebaya ya, jadi pendamping buat teman-temannya. Oke, kita tutup dengan membuat kesepakatan ya. Kalau ada yang masih bingung atau perlu dibahas, bisa hubungi kakak. Oke, kita akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.